Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di PDKK Tuasebio. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, memuliakan namanya, serta mendengarkan firman-Nya akan dibawakan oleh Dr. Johan Lee. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa kita untuk semakin dekat kepadanya, semakin melekat dan semakin merasakan kasih-Nya. Mari kita mulai acara ini, kita nyanyikan sama bersama-sama, hari ini kurasa bahagia. Mari semuanya bangkit berdiri. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ada sukacita? Amin. Yes, silahkan duduk. Kalau sudah ada sukacita, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau mengucap syukur. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa atas segala cinta-Mu. Kami boleh berkumpul bersama pada malam hari ini di dalam persekutuan doa kami, Tuasebio. Biarlah Tuhan hadirlah pada malam hari ini.
Kuduskan hati kami, layakkan kami untuk kami boleh memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan anak-Mu Dr. Juan Lee. Biarlah Tuhan, Engkau beracara pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau berikan rahmat yang kami butuhkan pada malam hari ini, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan jadikanlah kami boleh pembawa kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu. Kunaikkan syukur kepadamu Yesus. Kami sujud menyembah kepadamu. Bapak Ibu, kita ungkapkan ucapan syukur kita kepada Yesus yang begitu mengasihi kita, yang begitu menyayangi kita. Sekali lagi ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ungkapkan segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, ungkapkan syukur-Mu. Benar Tuhan, kami memenangkan syukur padamu pada malam hari ini. Inilah kami Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, begitu menyayangi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagimu. Yes, terima kasih Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu.
Sungguh Tuhan, Engkau begitu baik, amat terbaik bagi kami. Syukur kepadamu Tuhan. Kami mengungkapkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Bagi Bapak Ibu, begitu banyak kasih, begitu banyak cinta yang diberikan Tuhan kepada kita. Ungkapkanlah ungkapan syukur-Mu pada malam hari ini di hadapan Yesus yang begitu mengasihi-Mu. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua adalah berkat dan rahmat yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu yang tak habis-habisnya bagi kami. Engkau selalu menyertai hidup kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Di dalam kerinduan kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Yes. Kita semangat ya. Kita menari buat Tuhan kita. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang layak disembah, dipuji. Mari kita naikkan satu pujian, layak dipuji, disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan
ada nama lain selain nama Yesus yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. layak dipuji, disembah, Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. nama-Mu besar. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan.
kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau masuk di dalam penyembahan. Pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan mau memaafkan segala kesalahan kita, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Karena pada malam hari ini kita mau masuk ke dalam penyembahan, biar segala pujian dan penyembahan pada malam hari ini boleh masuk tata hadiratnya dengan layak dan menjadi dupa yang harum di dalam tata hadiratnya. Mari saudaraku, pada saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau meninggalkan segala beban dan masalah kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau fokus, kita mau memuji dan menyembah Dia. Saatku menyembahmu. Mari kita nyanyikan Saatku Menyembahmu. Lagi menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari kita katakan, saatku menyembahmu. Atas pujian, bertata di atas. Mari kita angkat hati kita. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Inilah kami anak-anak menyembah-Mu dengan segenap hati jiwa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, nama-Mu yang kudus. Engkaulah Mari kita sembah Dia. Hadirat-Nya memenuhi tempat ini. Hadirat-Nya begitu indah. Engkaulah yang maha puji nama-Mu Tuhan, haleluya. Puji nama-Mu sampai selama-lamanya. Angkat Hatiku ku pandang kekudusan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Oh haleluya. Aku adalah aku. Akulah kebangkitan, akulah kehidupan. Percayalah kepada aku. Janganlah pernah tinggalkan aku. Datanglah senantiasa kepada aku, mendekatlah, mintalah akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saat ini aku ada di tengah-tengahmu. Ulurkanlah tanganmu. Rasakan kehadiran-Mu. 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 Rasakan keh
Mari, berjalanlah bersamaku. Akulah Allah yang akan menyembuhkan. Akulah Allah yang akan memberimu kelegaan. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Sejenak saja bersamaku, maka legalah hatimu. Firman-Ku ya dan amin. Firman-Ku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah melawat kami pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu dari anak-Mu yang terkasih Dr. Chuan Lee. Kiranya Bapa, Engkau berkati lidah bibir anak-Mu ini Tuhan, agar apa yang ia sampaikan adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih buka ya Tuhan, bukalah pintu hati kami untuk kami boleh menerima benih-benih yang Kau tabur pada malam hari ini, agar menjadi tanah yang subur di hati kami. Terima kasih Bapa, beracaralah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti Pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Kami persilahkan Dr. Chuan. Tes 1, 2. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Shalom. Relax saja, karena Bapak Ibu tidak akan disuntik, tidak akan diinfus ya. Oke, boleh senyum kanan kiri. Oke, yang nggak senyum akan disuntik, akan diinfus. Oke, terima kasih pada Ci Sylvia yang sudah mengundang saya, Pak Surya. Baru pertama kali saya ke Tausebio ya. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Chuan Lee, saya seorang dokter, beneran dokter ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah dikenal maka disayang-sayang ya. Oke, saya diutus dari komunitas Santo Thomas, Mami Chun Wahono ya. Oke. Saya punya seorang istri, seorang dokter gigi, saya punya 2 orang anak, Vincentius dan Luisa. Saya masih praktek? Ya, saya masih praktek. Saya dari mahasiswa kedokteran, bantu di Susteran Putri Kasih Cilincing. Jadi saya angkatan 98, dari tahun 99 sampai sekarang bantu pelayanan di Susteran Putri Kasih Cilincing. Di Kampung Nelayan di Jakarta Utara. Ada yang pernah ke sana? Nah, kalau boleh ada pelayanan, teman-teman silakan ke sana ya. Jadi kira-kira 200 meter dari krematorium Cilincing. Oke, ya. Saya lulus 19 Mei 2005. Berarti sudah berapa tahun lagi? Ini Mei 2005. 19 tahun ya? Berapa tahun? 19 tahun. Oke. Oke, saya langsung masuk materi. Ada klip atau apa? Oke. Materi malam ini pewartanya tentang, kita baca sama-sama 3, 2, 1, menjadi saksi Kristus, ambil bagian dalam pewartaan Injil. Siapa yang sudah baca Injil hari ini? Injil hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 26 dilanjutkan 16 sampai 4a. Lalu ada kisah para rasul 16, 11 sampai 17. Jadi saya di konteks sama Bu Helen 5 hari yang lalu kali ya, 5 hari atau 7 hari yang lalu, dan akhirnya diminta untuk ke Tausebio. Ya, oke.
Saya baru jadi pewarta kira-kira seumur jagung, 6 kali umur jagung. Jadi 6 kali umur jagung, ada yang mengkerut 6 kali umur jagung, 6 kali 3, 18 minggu. 18 minggu. 18 bulan. 18 minggu. 18 bulan ya. Jadi 27 Agustus 2022 dari SPM 3, Sekolah Pewarta Mimbar Angkatan 3, kami dilantik. Oke, terima kasih. Ya jadi baru, jadi ongoing proses ya. Oke. Nah yang menarik adalah gini, menjadi saksi Kristus. Sebelum saya masuk ke materi, siapa yang pernah nonton film dan filmnya bagus di XX1, 21 dan lain sebagainya? Ada? Pernah nonton misalnya film Jurassic Park, pernah? Oke, pernah. Siapa yang pernah nonton Jurassic Park? Oh, oke. Atau film sebelumnya apa ya? Kalau James Bond, pernah nonton? Pernah ya? Oh, oke. Ada lagi? Oke. Kalau nonton film bagus, lalu apa kesannya? Apa yang akan kita lakukan? Ya, cerita, betul ya. Cerita kasih apa? Ketemu teman-teman, filmnya bagus, betul ya. Nonton Jurassic Park, betul ya. Ya, kita dibayar oleh XX1 enggak kita cerita? Enggak, kok kita mau cerita? Karena puas nonton filmnya bagus, betul ya. Oke. Siapa yang pernah nonton film Passion of the Christ? 2004 itu film. Passion of the Christ, 20 tahun yang lalu. Sutradaranya Mel Gibson, betul ya? Itu cerita tentang 12 jam sebelum penyaliban Yesus ya, Via Dolorosa. Pernah? Oke. Siapa yang pernah nonton film Chosen di Netflix? Chosen, 8 episode. Nah, nanti nonton. Saya baru ngomong nih, bagus filmnya. Ya, bagus filmnya. Ya, googling langganan Netflix Chosen dipilih. Jadi itu cerita tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, bagaimana ada Matius pemungut cukai, lalu ada Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedius dan lain sebagainya. Ya, nonton deh. Ya. Siapa yang pernah nonton film Yesus Revolution? Itu juga bagus filmnya. Ya, cerita dulu kebangkitan rohani anak-anak hippies ya di Amerika, dan itu kisah nyata dan ditulis di majalah Times dan diangkat di dalam film. Kalau nonton film nyata, kisah nyata, itu kira-kira gimana perasaan kita? Puas ya. Oke, satu lagi. Siapa yang pernah nonton film yang kejadian kisah nyata, pesawat terbang crash lalu di Amerika Latin tahun 1974 kejadiannya, lalu akhirnya selamat, ada 25 orang selamat, tetapi ada meninggal, akhirnya mereka harus bertahan hidup di salju, makanin daging manusia. Udah. Itu filmnya juga bagus, dan mereka ada gundah gulana, ini beneran enggak? Kan ada sahabat Yesus, yang sahabat-sahabat Yesus yang mengorbankan nyawanya, gitu ya. Oke, itu kisah nyata, ya. Nah, apa-apa yang tadi saya ceritakan tersebut adalah bentuk kesaksian, bukan? Saat kita sudah nonton film Passion of the Christ, lalu kita ngapain? Menceritakan apa yang kita sudah tonton. Pada saat kita sudah nonton film Chosen, ya itu benar-benar bagus. Kudu mesti wajib nonton. 8 episode. Kalau udah nonton 8 episode berarti tiap episode kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Kalau udah habis episode itu mau lanjut lagi. Kayak film drakor. Siapa yang pernah nonton film drakor, ibu-ibu nih? Kalau ada drakor 8 episode udah habis, nangis-nangis mau nangis lagi, kan betul ya? Betul ya. Nangisnya belum habis, tisunya mau kira-kira pencet lagi, menantikan episode berikutnya. Nah itu dia, ya. Dan itu benar-benar bagus, kita bisa lihat visual bagaimana sebenarnya yang saat kita baca di firman ternyata difilmkan, dan itu menjadi bentuk visual kita. Nah, apa yang kita ceritakan itu menjadi bentuk kesaksian. Bukankah kita diutus tiap-tiap pribadi lepas pribadi kita menjadi saksi Kristus? Kalau kita sadari, ya. Pertanyaan, ilustrasi kedua adalah begini. Siapa yang pernah nonton pengadilan Ahok? Ahok dihadiri dulu, ada.
Ya kan betul ya? Semua nonton? Ada yang menjadi saksi betul ya? Ya, dan lain sebagainya. Pada nonton nggak sih kemarin pas dua kejadian itu pilkada dan lain sebagainya? Sekilas aja, ya. Nah, ya pada saat ini dia cerita ya. Ini saya. Nah, siapa yang pernah tahu kalau ada pengadilan tuh harus ada saksinya, betul ya? Saksi, ada saksi mata, ada saksi ahli, betul? Kira-kira saksi itu memberikan apa sih? Apa? Kesaksian. Saksi itu adalah kata benda berarti orangnya, kalau kesaksian berarti kata sifat, betul ya? Seorang saksi memberikan kesaksian. Tentang apa? Ya, kalau saksi mata tentang apa yang dilihat. Kalau saksi ahli, yes, dia tahu sesuai dengan keilmuannya di bawah sumpah, ya. Tetapi kita tahu di zaman dulu Yesus ada saksi palsu dan lain sebagainya, betul ya? Ya. Nah, singkat cerita yang saya mau katakan adalah seorang saksi itu memberikan kesaksian berdasarkan di bawah sumpah, berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, berdasarkan ilmunya. Di dunia forensik, di dunia kedokteran juga kami mengenal kedokteran mediko-legal, medis yang legal. Ya, kalau seorang misalnya dibunuh tidak wajar, dibuang ke sungai, pembunuhnya perlu dicari, maka seorang dokter forensik dipanggil untuk memberikan kesaksian. Contoh yang heboh di 2016 adalah, iya betul, nah inget ya, ya heboh ya, dan di Netflix-nya baru-baru ya berapa ini juga diulang lagi ya. Siapa sih yang dan lain sebagainya. Seorang dosen saya, seorang pengajar, dosen saya, Dr. Jaya, itu Katolik juga, memberikan kesaksian. Ya kalau sianida ini enggak harusnya pink, kok ini biru, dan lain sebagainya. Ya, jadi saksi ahli memberikan kesaksian berdasarkan ilmunya. Balik lagi, sebenarnya kalau teman-teman refleksikan, sebenarnya kan kita diminta Yesus untuk jadi saksinya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita mengenal Yesus? Bagaimana kita mau menjadi saksi Yesus kalau kita tidak nonton filmnya? Nonton filmnya di mana? Ini kitab suci. Kan pada saat kita baca kita bisa bayangkan bagaimana percakapan Yesus dengan Nikodemus, bagaimana Yesus menjalankan perjamuan di Kana dan lain sebagainya. Tapi kalau difilmkan itu lebih hidup rasanya, betul ya? Dan sama sebenarnya simpel, pada saat kita mau jadi saksi, kita sama seperti lagi nonton filmnya bagus, ngomong ke orang. Bahasa marketingnya apa? MLM, mulut lewat mulut, gitu ya. Bungkus, boleh senyum kanan kiri, ya yang nggak senyum disuntik. Ya, pengajaran itu lebih mudah secara NLP itu kalau kita rileks. Ya maka saya bilang senyum dan lain sebagainya supaya lebih diterima. Bungkus, nah, bungkus berarti kalau bungkus itu berarti paham, ngerti mah. Bungkus, oke ya, oke sudah pada paham ya, oke. Nah, jadi yuk kita lihat apa perintah Yesus kepada kita hari ini. Dan hari ini persis 37 hari setelah kebangkitan Yesus. Ya, 3 hari lagi kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita masih masa Minggu Paskah ke-6, Minggu Paskah 6. Oke. Kita buka Injil Yohanes 15 ayat 26 dilanjutkan 16 ayat 44a. Oke, sudah ada di layar di teman-teman ya, di atas. Oke. Judul perikopnya adalah dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Lalu dilanjutkan dengan bertekun. Lalu sebenarnya perikop besarnya adalah pokok anggur yang benar. Ya, jadi kalau teman-teman baca kitab suci, saya diajarkan oleh Mang Micun dan sekolah pewarta mimbar, kita harus tahu konteksnya apa. Ya, dan kita harus melihat secara keseluruhan. Ya, beda dengan saudara kita yang sebelah Kristen,
Dia cuma ambil secuplik, begitu ya. Kalau kita secara Katolik kita perlu melihat konteksnya apa, perikopnya apa, perikop sebelumnya apa, konteksnya apa dan lain sebagainya. Maka untuk memahami ini, saya mau sharingkan dulu. Ini adalah kejadiannya di mana, ya? Di Yohanes 15 ayat 26 dilanjutkan 16 ayat 1 sampai 4. Nah, itu situasinya adalah setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi apa? Malam perjamuan terakhir. Ya. Di malam perjamuan terakhir Yesus ngobrol panjang lebar dengan murid-muridnya. Ya. Di dalam bacaan Injil selalu dikatakan di dalam ayat-ayat dalam minggu ini, dalam amanat perpisahannya Yesus berkata. Pertanyaan saya, siapa yang punya orang tua? Papa, mama, ada? Semua punya orang tua, betul ya? Siapa yang orang tuanya sudah meninggal? Ada? Ada, sama. Papa saya sudah meninggal 97 hari yang lalu. Pada saat orang tua kita meninggal, sebelum meninggal, apakah pernah dipesankan sesuatu amanat terakhirnya? Ada? Pernah. Pada saat ngomong di saat terakhir, kira-kira perlu dijalankan nggak dengan oleh yang dipesankan? Dijalankan, betul ya? Betul apa betul? Saya punya seorang, pacar saya dulu yang sekarang jadi istri saya, punya teman, seorang laki-laki dokter gigi juga. Udah pacaran 8 tahun. Lalu saat papanya meninggal, papanya pesen supaya jangan nikah sama yang udah pacaran 8 tahun itu pasangannya. Dan akhirnya putus baik-baik, karena pesan papanya. Akhirnya teman saya itu yang laki-laki nikah sama seorang lagi yang lain dan tinggal di Singkawang. Lalu kemarin jadi caleg, calon legislatif di daerah Singkawang. Nah, itulah kisah hidupnya, karena pesan papanya dijalankan dan lain sebagainya. Itu mengubah hidupnya. Ya, sama seperti Yesus menyampaikan di pesan terakhirnya di dalam amanat perpisahannya sebelum Yesus menjalankan Via Dolorosa. Berarti kira-kira percakapan atau pesan itu penting banget atau penting bingits? Penting banget, penting bingits, betul ya? Ya, sebagai anaknya, murid-muridnya juga ini kan kitab Yohanes itu berarti dicatat oleh Yohanes ya. Itu dicatat dan perlu dijalankan. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebentar, salah pencet. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ini amanat perpisahan Yesus kepada para murid-muridnya. Saya akan bacakan sekali lagi. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, di dalam bacaan Injil hari ini menariknya, dan kita bisa menghayati bacaan ini dari kisah para rasul. Ya, pertanyaan sebelum kita masuk ini adalah, ya,
Roh Kudus adalah saksi utama dalam pewartaan Injil. Tetapi kita pun tetap ambil bagian dalam pewartaan Injil tersebut. Kenapa? Dikatakan oleh Yesus, ia akan Roh Kudus ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia berarti Roh Kudus akan bersaksi tentang aku, berarti Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Kamu itu siapa? Murid-murid Yesus. Pertanyaan refleksinya, murid-murid Yesus sekarang siapa? Orang yang duduk di bangku Bapak Ibu sekalian, betul apa betul? Betul. Berarti Injil ini bicara juga kepada kita yang duduk hari ini. Bungkus? Bungkus. Oke, bungkus. Oke, bungkus ya. Oke. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu selalu ingat bahwa saksi utamanya adalah Roh Kudus? Yuk kita lihat di Kisah Para Rasul. Ya, ini dia ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Ya. Buka handphonenya, nanti kita buka ya, boleh ya. Kisah Para Rasul 16 11 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Oke, pelan-pelan dulu. Boleh buka handphonenya? Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 16. Oke. Nah, apa latar belakang dari Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 16 ini? Dari peta secara visual akan lebih mudah paham ya. Oke. Ini adalah bagaimana perjalanan Rasul Paulus bersama Silas menuju ke Makedonia, ya. Ini dia. Ini Yerusalem, ya. Dan ini perjalanan Paulus dan Silas ke Makedonia. Ini Makedonia. Kota singgahan pertama adalah di kota Filipi, ya. Oke, ya. Untuk menghayati ini, saya akan membawa teman-teman bagaimana melihat peta masa kini, ya. Kira-kira seberapa jauh sih dari Yerusalem ke Filipi ini di Makedonia? Ada perjalanan laut yang diarungi oleh Paulus dan Silas. Nah ini dia, ini peta sekarang. Ini Israel, Yerusalem di sini. Kalau jalan darat pakai mobil itu dur 26 jam. Berapa kilo? 2.420 kilometer. Ya. Tetapi dulu enggak ada mobil bukan, adanya perjalanan laut ya, perjalanan laut. Ini ada perjalanan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan akhirnya kan kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus meninggal di Pancung di Roma, betul ya? Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu latar belakang bagaimana perjalanan Paulus dan Silas ke Makedonia, mengapa kok bisa ya Rasul Paulus dan Silas ke Makedonia? Ada apa latar belakangnya? Untuk menghayati ini kita perlu baca ayat sebelumnya. Ya, Paulus menyeberang ke Makedonia. Saya akan bacakan 16 ayat 4 ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-putusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintas tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Rasul Paulus dibelokkan oleh Roh Kudus supaya tidak ke Asia, ya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus lagi-lagi tidak mengizinkan mereka. Jadi di daerah Bitinia juga Rasul Paulus diperintahkan oleh Roh Kudus tidak ke sana. Lalu kita baca, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari, berarti ke Makedonia, dan tolonglah kami. Ya, itu penglihatan yang dialami oleh Rasul Paulus.
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi Rasul Paulus pun dituntun oleh Roh Kudus untuk ke Makedonia. Ya. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantara orang Roma. Di kota itu kami tinggal, kota perantauan orang Roma, di situ kami tinggal beberapa hari. Jadi akhirnya Paulus tiba di Filipi, ya, kota pertama di Makedonia. Lalu apa yang terjadi di sana? Ya, di hari Sabat Paulus dan Silas menyusuri sungai untuk mencari rumah ibadat orang Yahudi. Dan ketemulah perempuan lagi kumpul. Ya. Lalu akhirnya Paulus dan Silas memberitakan Injil. Dari beberapa perempuan yang mendengarkan, ada seorang bernama Lydia. Ya. Sekarang kan banyak namanya Lydia, betul ya? Ya, diambil dari ini. Ya. Dan Lydia akhirnya Tuhan, kata kunci di sini adalah Tuhan membukakan hati Lydia sehingga Lydia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Berarti perempuan-perempuan yang lain ngapain? Enggak dengerin tapi enggak memperhatikan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu Lydia minta dibaptis oleh Paulus. Bukan hanya dibaptis dirinya sendiri, tapi seisi rumahnya dibaptis, percaya sebagai Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan akhirnya Lydia mengajak supaya Paulus dan Silas tinggal lebih lama di sana, mendesak supaya menempang di rumahnya. Ya, itulah kisah para rasul yang kita baca dari kisah 16 ayat 11 sampai 15 ini. Ya. Rasul Paulus dan Silas diarahkan oleh Roh Kudus untuk ke Makedonia. Yang menggerakkan Rasul Paulus dan mengarahkan Rasul Paulus siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Berarti ia Roh Kudus yang bersaksi aku. Tapi kamu juga harus bersaksi. Berarti kita ada ambil bagian dalam kesaksian tersebut, ya. Oke. Nah, ya, jadi ini ya, jadi Rasul Paulus melalui penglihatannya disuruh Roh Kudus untuk ke Makedonia, karena ada seseorang di sana memanggilnya supaya ke Makedonia, ya. Akhirnya melalui perjalanan laut, akhirnya tiba juga ke Filipi, kota pertama di Makedonia tersebut. Lalu akhirnya cerita kepada wanita-wanita. Ini yang baju ungu ini adalah Lydia, karena dia juga penjual baju ungu, diceritakan dalam kisah para rasul tersebut. Akhirnya dari beberapa wanita ini, hanya Lydia yang memperhatikan pewartaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas tersebut. Dan akhirnya Lydia dan seisi rumahnya minta dibaptis dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, oke, menarik ya kalau kita lihat kitab suci ya. Oke. Ini kan lagi nonton film sekarang, betul ya? Ini lagi nonton film nih ya. Oke ya. Nah, oke. Tetapi ada beberapa perempuan-perempuan yang akhirnya tidak menerima pewartaan Rasul Paulus, begitu. Kira-kira Rasul Paulus kecewa nggak? Enggak, ya. Ya dia fokus pada Lydia dan seisi rumahnya, ya. Oke. Dan kalau kita baca di kita balik lagi di Yohanes 16 ayat 26 sampai 27, ayat 15, tetapi kita baca sekarang ya ayat 16-nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ada orang yang menerima pewartaan Paulus, ada orang yang tidak. Dan kita paham bersama setelah Yesus meninggal, zaman penganiayaan pada murid-murid Yesus berlangsung, ya, Kaisar Nero dan lain sebagainya, ya. Dan kita paham bersama ini adalah kisah tentang Stefanus,
Ya, di Kisah Para Rasul 6 dan 7 dikisahkan Stefanus yang dilempari batu. Ya, ada saksi-saksi palsu yang ditampilkan di pengadilan Mahkamah Agama tersebut. Ya, dan akhirnya ini adalah martir pertama. Begitu. Sebenarnya martir pertama adalah bayi-bayi Yesus yang saat Yesus lahir, sebenarnya. Oke. Ya, tapi ini adalah martir pertama dan kita bisa belajar dari Santo Stefanus itu bahwa setelah kematiannya iman umat di sana bukannya malah takutan tapi malah bertambah. Ya, darah martir menyucikan dan menumbuhkan, begitu ya. Seperti itu. Seperti yang dikatakan sudah diingatkan oleh Yesus bahwa mereka akan membunuh kamu dan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya. Dan kalau kita refleksikan, sebenarnya dari 12 rasul ya semua mati sebagai martir kecuali Yohanes ya. Oke. Yohanes dibakar hidup-hidup di minyak enggak mati. Akhirnya dibuang lalu menulis kitab Wahyu. Begitu ya. Oke. Kita lihat Rasul Petrus. Rasul Petrus disalib terbalik di mana? Di Roma. Rasul Paulus di Roma di penggal kepalanya. Lalu Andreas disalib terbentuk X. Ya, oke. Dan ini kalau teman refleksikan bentuk X negara-negara tertentu benderanya bentuk X. Contoh Skotlandia. Ya, ini diambil dari inspirasi hidup Santo Andreas. Lalu Thomas dibunuh di mana? India. Matias di Ethiopia. Ya, dan lain sebagainya. Jadi ini kalau teman baca kisah-kisah para rasul akhir hidupnya semua menjadi martir kecuali Santo Yohanes, ya, Rasul Yohanes. Ya, pertanyaan saya, kamu akan dikucilkan bahkan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ngeri nggak kalau kita lihat dari pernyataan Yesus? Ngeri. Sebagai saksi, ya, udah nonton film Yesus, ngomong tentang Yesus, mau dibunuh loh. Ya, kalau zaman sekarang seperti itu, kira-kira kita kabur atau gimana? Kebanyakan kabur. Oke ya. Tapi kan kita nggak sampai di situ, betul ya? Oke, ya. Nah, dari pengalaman rasul-rasul, dari kisah hidupnya dan lain sebagainya, akhirnya iman umat bukannya malah mati, malah bertumbuh subur, ya. Dan kita tahu Kekaisaran Romawi akhirnya menerima Tuhan Yesus, ya, seperti itu. Nah, pertanyaan refleksinya adalah bagaimana dengan kita saat ini? Ya. Sebenarnya teman-teman kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Saksi-saksi Kristus. Saya mau refleksikan satu hal, bagaimana saya akhirnya dipanggil menjadi pewarta, sekolah pewarta mimbar angkatan ketiga. Waktu itu malam-malam di November 2021, saya lagi perjalanan keluarga ke Bali, dari Jakarta ke Bali naik mobil bawa sendiri, ya, sama adik ipar, jadi 2 mobil iring-iringan. Waktu nyampe dari Pulau Bali, kami langsung mundur ke Ubud. Waktu itu jam 7:30 malam sama seperti gini, lagi nyetir hujan-hujan, Mami Cun telepon. Ya, di November 2021. Mami minta supaya saya mau Dr. Juanli jadi pewarta. Hah? Mami, siapa saya? Saya bilang. Ya. Saya kenal Mami Cun itu dari saya sejak jadi ketua lingkungan di 2018. Di lingkungan kami rutin panggil Mami untuk isi pengajaran pendalaman Alkitab, ya, PA di lingkungan kami. Ya, lingkungan kami kira-kira ada 250 orang keluarga muda. Jadi ada 120 kakak. Dulu satu lingkungan, tapi sekarang dimekarkan jadi 2 lingkungan, ya. Jadi sekali PA itu kira-kira 80-90 orang. Begitu, ya.
Singkat cerita, akhirnya saya menjemput mami di Tomang, bawa balik mami ke Pulang, ya. Lalu saya sering buat ringkasan, mami ngomong ringkasan, lalu saya share di grup, begitu ya. Oke, singkat cerita pandemi, begitu ya. Lalu ikut pengajaran mami melalui online. Singkat cerita 2021 kita tahu ada Delta, Omicron dan lain sebagainya. 2021 udah mau masuk antara lepas masker enggak. Saat itu kan Bali lagi murah, betul ya. Oke, akhirnya kami memberanikan diri ke Bali. Sekolah anak gimana? Online. Jadi kami ke pantai, anak-anak buka laptop di pantai gitu ya. Seperti itu ya. Saat itu kami perjalanan ke Bali menuju Ubud, hujan deras, mami telepon ya. Terus apa yang saya katakan? Mami, saya minta waktu besok ya. Saya bawa dalam doa dulu. Di Ubud, akhirnya saya doa, besok paginya sebelum jam 9, berarti jam 10 waktu Indonesia Tengah, saya telepon mami ya saya mau dibentuk menjadi pewarta. Sekolah berapa lama? 10 sampai setahun ya. Belajar melalui online dari teman-teman dan lain sebagainya, ada ujiannya ya. Singkat cerita kami akhirnya di wisuda diutus di tanggal 27 Agustus 2022. Berarti baru 6 kali umur jagung begitu ya. Seperti itu. Dan akhirnya jadi sekarang gitu ya. Tetapi proses itu pun sebenarnya kita dituntut oleh Yesus sebagai saksi-saksinya. Tapi bukan kita semata-mata, siapa? Roh Kuduslah yang akan bersaksi tentang Yesus. Jadi kita tidak bisa bermegah diri kalau kesaksian kita diterima. Dan kita tidak boleh kecewa kalau seandainya kesaksian kita tidak diterima. Sama seperti Rasul Paulus diarahkan oleh Roh Kudus sendiri untuk ke Makedonia. Ada seseorang yang pengen ditolong ya, dan akhirnya ketemu dengan Lydia. Tetapi banyak perempuan yang dengerin akhirnya tidak mendengarkan, tidak menerima panggilan pewartaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas tersebut. Begitu. Oke. Nah, lalu apa bedanya antara pewarta dengan pastor? Ya, pokok tugas sebenarnya sama-sama pekerja pastoral. Ya, kalau pastor mewartakan Injil, melayani sakramen, menguruskan umat. Ya, kalau pewarta mewartakan Injil. Tetapi hidup menjadi pewarta atau kesaksian itu apa sih yang dituntut? Iya sekata, betul atau betul? Dengan omongan, dengan perbuatan. Kenapa? Karena ada satu firman yang menurut saya menarik buat kita belajar juga, yaitu garam dan terang dunia. Ya, nah, nanti saya skip dulu ini ya. Ya, kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sudah saya tampilkan di sini ya. Tentu saya yakin teman-teman pernah baca Matius ini ya. Injil ini, Matius 5, 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kita baca sama-sama ya, 3, 2. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ada kesaksian kecil lagi. Saya ditulis oleh Keuskupan Agung Jakarta di APP 2023, di kisah nomor 3. Ada yang ikut APP di pertemuan ketiga? Gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan. Ya. Jadi kami waktu pandemi ada gerakan tabung oksigen untuk menolong orang COVID. Ya, kami punya kliniknya tidak beroperasi, punya tabung oksigen. Malam itu
ada seorang teman, mamanya kena COVID. Ya, lalu butuh tabung oksigen jam 11. Zaman masih alfa. Ya, 2002 kita Februari Maret kita 2020 kena COVID ya, pemerintah canangkan darurat. Lalu kita belum siap, belum ada vaksin. Januari banyak yang kena, ya ada yang banyak. Akhirnya saya kepikiran, oh berarti di luaran sana banyak orang yang butuh tabung oksigen. Malam itu saya pinjamkan tabung oksigen, taruh di teras rumah, anaknya ambil, ya bawa ke rumah sakit Pluit, ya karena mamanya udah sesek banget dan lain sebagainya. Ya bawa ke rumahnya untuk bawa ke rumah sakit Pluit. Singkat cerita akhirnya saya tercetus ide untuk kumpulin tabung oksigen untuk pinjemin ke orang-orang COVID. Ya, saya praktek di Susteran Putri Kasih Cilincing, saya telepon suster besoknya. Suster, saya pinjam tabung oksigen karena saya tahu klinik ada banyak. Ada 7 tabung oksigen, saya pinjam 6, 1 taruh di klinik. Ya, lalu akhirnya saya blast, saya punya 3 tabung, terus ada 6 tabung dari suster, jadi 9 tabung oksigen. Lalu blast ke DPP Pleno, akhirnya ada suster SCMM, Panti Asuhan Panti Werda Telugong, japri saya. Dokter di Panti Werda banyak tabung oksigen, dokter silakan pakai. Ya udah besoknya saya pinjam, ada dapat 7 tabung oksigen lagi. 9 tambah 6, 16 tabung. Ya. Lalu dapat donasi beli 3 tabung, beli 5 tabung. Jadi 21 tabung di awal gerakan. Yang paling susah adalah mencari relawan tabung, karena kan belum divaksin, ngeri-ngeri. Ya, akhirnya dari awal saya dapat 8 relawan. Adik kelas dokter juga di Rawamangun. Lalu papanya jadi ketua RW di daerah BSD. Ya udah 3 titik rumah saya, Rawamangun, lalu BSD. Lalu di RW punya teman lagi, ada cabang lagi. Ya, oke dimulai dari situ. Ya, singkat cerita mulai reda, lalu bulan Delta datang, betul ya? Lalu saya menjadi juga vaksinator di sentra vaksin Servian Ursula. Pernah nonton film yang orang vaksinnya cepet banget, cet. Ah itu, ya. Jadi saya pakai kursi karena saya punya klinik gigi, kursinya istri kan nggak dipakai. Lalu saya pakai troli anak nggak dipakai. Jadi saya simpan semua ini, saya bawa ke Serviam, lalu duduk kursi. Jadi seperti yang di Jepang, mereka jeretin, saya vaksinin, gitu, ya. Singkat cerita yang viral itu di perumahan Casa Jardin, ya 550-an orang dalam 1 hari suntikin orang, ya. Nanti googling aja di YouTube, ada di YouTube, ya. Dan akhirnya banyak teman-teman di sentra vaksin yang bersedia jadi relawan, ya. Akhirnya gerakan ini menyebar ke seluruh Indonesia. Dari 21 tabung, sekarang ada 1.378 tabung. Tersebar di Pekanbaru, Lampung, Metro Lampung, Palembang, Bandung, Jakarta, Jabodetabek, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Batu, Balikpapan, Ketapang, Makassar, Palu, Luwu Timur, Sumba, mana lagi? Terus Sorong, Merauke, ya, dengan 300-an relawan. Ya, saya merefleksikan bahwa tabung-tabung itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena apa? Nafas, kasih kehidupan buat orang. Banyak sekali akhirnya kolaborasi. Ya, grup senam Andri Wongso donasi, dari Rotary gabung, PSMTI di Palu gabung, dan lain sebagainya. Yang awalnya kami tidak kenal. Tuhan yang menyediakan orang-orang. Kami dulu awal kesusahan relawan, karena kan takutnya bekas tabung COVID, terus taruh di depan rumah lagi, takutnya terpapar, begitu ya. Tapi akhirnya banyak dikenalkan dan lain sebagainya. PMI dari Solo juga gabung dan lain sebagainya. Ya, dan apa efeknya? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, begitu. Ya. Dan teman googling aja YouTube gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan, ada ceritanya, ya. Itu masuk di CNN juga, dan saya diwawancara juga pada saat kemerdekaan Republik Indonesia di 2000 berapa ya, saya lupa. Pokoknya di zaman-zaman 2022 waktu itu ya, 2001 2022 begitu, ya.
Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Roh Kudus, saya melihat Roh Kudus yang membimbing ini dan ini. Kami Zoom tiap malam, ya rapat dan sampai jam 1 dan lain sebagainya. Akhirnya keluarga juga doa malam juga kurang, ya. Singkat cerita dibatasi sampai jam 11 malam. Jam 11 udah doa dulu, nggak boleh terima lagi dan lain sebagainya. Satu malam saya masih ingat jam 1 malam setelah kami rapat jam 11 malamnya, jam 1 malam telepon berdering. Orang butuh tabung oksigen. Angkat, enggak, angkat, enggak, angkat, enggak. Akhirnya apa yang saya lakukan? Angkat. Menyalahi peraturan. Angkat, lalu ternyata orang di sana butuh oksigen. Ternyata tabung oksigen kami punya banyak ya, yang gede dibawa. Lalu singkat cerita, orang tersebut adalah ternyata seorang pianis Perduki, pianis Bu Anita. Ya agak gemuk, iya betul. Kami nggak kenal, ya di video call dia udah sesak nafas sekali dan akhirnya malam jam 1 malam tabung itu bawa nyelamatin Bu Anita tersebut. Begitu. Dan kami banyak dibantu oleh Romo Vigen, Samuel Pangestu. Ya Romo Vigen bukakan untuk kebakat Badan Amal Kasih Katolik dan donasi tabung juga banyak. Dan sekarang tabung kita balikin donasi ke mana, puskesmas kemana dan lain sebagainya. Seperti itu. Itulah sepenggal bagaimana perjuangan kisah di zaman pandemi. Ya, dan refleksi saya adalah tabung-tabung oksigen itu adalah Yesus sendiri yang menyebarkan tabung oksigen, menyebarkan pewartaan Injil Yesus. Supaya apa? Supaya terangmu bercahaya depan orang dan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Begitu. Bungkus. Diam tanda apa? Oke ya. Lalu bagaimana kita mau bisa bertahan menjadi seorang saksi Kristus, ya? Oke. Ya. Untuk menjadi saksi Kristus yang tahan uji, terus bertumbuh dan berbuah, ada 4. Ini Mami Chun juga selalu ingatkan kami ya. Doa, firman, komunitas dan pelayanan. Ya, pastinya kalau ikut SD dan lain sebagainya pasti ingat itu ya. Doa, firman, komunitas, pelayanan, ya. Doa saja tidak cukup, harus ada firman. Firman saja tidak cukup, kita perlu bertumbuh dalam komunitas. Buah dari doa, firman, komunitas yaitu apa? Pelayanan. Pelayanan seperti apa? Pelayanan, hendaklah terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dengan pelayanan kita, bukan kita yang dimuliakan tetapi Tuhan sendiri yang dimuliakan. Ya, kita bisa pelayanan, kita diarahkan pelayanan karena ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bersaksi akan pelayanan kita, akan kesaksian kita. Jadi yang dimuliakan melalui kesaksian kita adalah Tuhan sendiri, karena Roh Kuduslah yang menuntun kita. Kita tidak bisa bermegah karena kesaksian atau pelayanan kita berhasil atau kesaksian kita menjangkau jiwa-jiwa, enggak. Tapi Tuhanlah yang kita muliakan melalui kesaksian kita, karena Roh Kuduslah yang menuntun kita. Gitu. Sebelum saya tutup, saya mau panggilkan beberapa teman-teman, boleh ya? Boleh. 4 orang di sini, 4 orang di sini, laki dan perempuan, boleh. Bapak laki-laki, oke. Bapak maju. Ya boleh, ya maju. Oke. Ibu, istrinya mana? Istri, lopo. Lopo. Oke. Saya orang Kalimantan, jadi bisa kek, bisa Teochew. Ya. Oke. Lalu, yuk sini. Mana? Yuk laki-laki, Pak. Ya laki-laki. Oke, ayo maju. Oke, maju. Oke, maju. Ya, yang perempuan maju. Oke. Bapak maju. Oke. Satu lagi, lopo. Oh, enggak apa. Oke. Ibu sini maju. Oke ya. Selang-seling. Oke, ibu di sini. Oke, di tengah. Oke, di sini. Oke ya. Oke, selang-seling. Pas. Oke. Kita gandengan. Kali ini sah. Gandengan, enggak apa-apa. Gandengan sama saya. Oke, sini gandeng saya. Oke. Suami istrinya mana? Ini suami istri. Oh iya, boleh. Pokoknya oke. Pak Surya. Oke, sini. Oke. Ya, oke. Gandeng ya. Oke. Enggak apa-apa. Ya, gini. Oke, gini. Oke. Gini, rangkul ini. Oke ya. Oke. Ya. Gini. Doa, firman, komunitas, pelayanan.
Kadang kita merasa kering nggak saat kita pelayanan? Saat kita, mungkin ada beberapa teman-teman datang ke PD ini, aduh berat deh. Betul, ada ya? Kok Senin malam lagi, ketemu lagi Senin malam lagi, dan lain sebagainya. Saat kita merasa kering, tentu kita perlu justru datang ke komunitas. Ya, tentu kita mau maju bersama dalam pelayanan dengan dasar doa dan firman, menjadi saksi Kristus yang tahan uji dan berbuah dan bertumbuh. Betul? Bungkus? Tentu, tetapi kalau seandainya komunitasnya enggak sefrekuensi, akibatnya seperti ini, ya. Oke, tahan. Oke. Tahan, Bapak. Ya, oke ya. Saat kita mau maju bahwa teman-teman yang belum frekuensi di komunitas, akibatnya apa? Berat, betul, berat. Bapak maju, coba maju. Berat ya, lagi. Maju, Bapak maju. Oke, Ibu maju. Ya, tahan. Maju. Berat ya? Oke, Bapak rasakan. Oke, tahan ya. Silakan, ayo lanjut, maju. Tahan, oke. Susah ya? Susah karena kita merasa bahwa kita belum sefrekuensi. Ya, belum merasa doa, firman, dan gabung komunitas untuk pelayanan itu sederap selangkah. Ya, kita mau jadi saksi-saksi Kristus yang tahan uji, berbuah dan bertumbuh. Gimana caranya? Kita harus menyamakan frekuensi teman-teman sepelayanan dulu. Duduk bareng, doa, firman, yuk ajak ke komunitas. Ya, setelah doa, firman, dan terlibat dalam komunitas, suka sama suka, dalam arti kata seia sekata, seperasaan, akibatnya apa? Buah-buah kita, pelayanan kita bisa lebih dipermudah. 1, 2, 3 maju, 1, 2, 3. Gampang? Oke, silakan duduk kembali. Oke, kasih plus dong buat Tuhan dan Allah kita ya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum saya tutup, kita satu dalam doa, ada musik iringi, boleh? Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita hening sejenak, kita mau meresapi firman-Nya yang kita terima hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan padamu atas firman yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini. Melalui firman-Mu, jikalau penghibur yang akan Kau utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kami juga harus bersaksi. Engkau memberi perintah pada kami juga untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Melalui pengalaman iman Rasul Paulus dan Silas di Makedonia, menyelamatkan Lydia dan dibaptis seisi keluarganya. Engkau yang menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami hanyalah alat-Mu saja untuk mewartakan Injil-Mu. Dari pengalaman Rasul Paulus, kami belajar ada orang yang menerima pewartaan kami, ada pula yang tidak menerima. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami tetap rendah hati, tidak sombong, bila pewartaan kami diterima oleh sesama kami. Ajar kami pula
untuk tidak mutung, untuk tidak kecewa, putus asa, kalau pewartaan yang kami lakukan tidak diterima oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini, di zaman sekarang ini ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Penghibur, kobarkanlah semangat pewartaan dalam diri kami. Doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan pada MC. Terima kasih Dr. Juandi atas firman yang telah disampaikan. Saudara-saudaraku, mari kita bersukacita karena Tuhan telah memberkati kita. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sambil Anda mempersiapkannya, kami akan iringi dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Kau telah menghadirkan anakmu terkasih Dr. Juandi di tengah-tengah kami dan telah menyampaikan firman-Mu yang begitu indah. Kami berdoa agar Dr. Juandi Kau berkati baik di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya dan keluarganya. Sekarang kami mau menyampaikan doa-doa permohonan kami. Pertama-tama kami berdoa untuk pastor dan suster di paroki kami, Pastor Purnomo, Pastor Geris, juga para suster
agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan hati yang penuh kasih untuk mengembalakan dan melayani umat-Mu di paroki kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi yang sakit. Adik Melisa, Andi Nicholas, Lim Kim Hwa, Li Tek Hwa, Lim Amnio, Ibu Rita, Ibu Acen, Bapak Dedi, Ibu Farida, Rici, Bapak Ivan Tomo, Immanuel, Felicia Sujanto, dan Jessica. Berikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sakit. Berikan rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-Mu Felicia yang mendambakan seorang anak atau keturunan. Kiranya Bapa memberikan kepercayaan kepada Felicia beserta pasangannya untuk segera memiliki buah hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami, anak kami, teman-teman kami, maupun juga pastor kami yang telah mendahului kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Pastor Fernando Abis, untuk Laurencia Janet Wijaya, Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Ginhwa, Bapak Pui Sehien, Ibu Johanna Chandra, Ibu Angela Gabriela, Bapak Petrus Hengki Samsudin, Ibu Suryana Setiawijaya, Bapak Mucin Piao, Stefanus Teddy Setiawan, Ibu Lim Kim Hwa, Ibu Lim Amnio, Bapak Li Tek Hwa. Kiranya Bapa memberikan kedamaian abadi, kebangkitan badan, kehidupan kekal di surga bagi mereka yang sudah meninggal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk pekerjaan, usaha dan studi. Untuk Santi, Alfi, Aldo, Dendra, Leote, Kristanto, Mateo Javier Wijaya, Felis Sujanto, mohon berikan yang terbaik dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu di dalam pekerjaan, usaha, dan studi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Bapa senantiasa memberikan kami rahmat-rahmat yang kami butuhkan, rahmat kesehatan, kelancaran di dalam setiap usaha atau pekerjaan kami, sukacita, dan boleh kami menjadi garam dan terang dunia bagi setiap orang yang kami kenal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan saat ini. Masih banyak yang dapat kami sampaikan saat ini, namun kami percaya Engkau tahu isi hati kami. Bila sebentar kami berpisah satu sama lain, pulang ke rumah masing-masing, mohon lindungi kami agar selamat sampai di rumah tanpa kurang satu apapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pengumuman. Pengumuman untuk Senin depan, firman akan dibawakan oleh Bapak Purnomo Budi Harjo. Kami harap Bapak Ibu sekalian tetap hadir, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan serta kesaksian-kesaksian, juga memuji menyembah Tuhan. Biar kita semua semakin hari semakin mengenal Dia lebih dalam lagi dan memuliakan namanya, juga boleh menjadi alatnya, menjadi garam dan terang dunia, dan membagikan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, juga jangan lupa membawa teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mereka juga boleh ikut merasakan kasih Tuhan di dalam PDKK ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya, ada satu lagi buku. Terima kasih, izin. Teman-teman, ini ada buku Gereja Sinodal, Gereja yang Terlibat Ambil Bagian dalam Pastoral, ditulis oleh Romo Antonius Satbudi CM, mantan Provinsialat Kongregasi Misi Romo. Ini harganya 100.000, ini untuk karya pelayanan Romo. Di dalam buku ini salah satu kisahnya ditulis oleh Romo adalah kisah hidup perjalanan pastoral saya. Jadi semoga menginspirasi dan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Jadi harganya 100.000, kalau ada yang mau dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan lagu Jangan Lelah. Kita tidak boleh lelah bekerja di ladang Tuhan. Berjumpa Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli bukunya bisa langsung menghubungi Dr. Chuan Lee. Terima kasih. Kita bisa dengan Dr. Chuan Lee beramai-ramai.